Halo, assalamualaikum. Bersama lagi di Visilia TV. Belanja online merupakan fenomena yang boleh dibilang sudah menjadi budaya di semua lapisan masyarakat. Banyak orang ingin suatu hal yang praktis, terutama para generasi milenial. Dengan begitu tak heran kalau pada akhirnya media online dipilih sebagai tempat belanja yang paling ideal. Tapi kali ini kita akan bicara bagaimana kita seorang pedagang di online shop. Yang akan kita bahas adalah bagaimana kita memilih online shop yang tepat untuk produk kita. Contoh saja ya, produk kita misal aksesoris HP, itu online shop yang tepat kamu harus mencarinya. Kamu harus download macam-macam aplikasi yang ada di Indonesia, aplikasi online shop tentunya ya, karena banyak sekali aplikasi online shop di Indonesia. Ada Lazada, Bukalapak, Blibli, JD.id, Shopee, dan masih banyak lagi. Karena banyak konsumen online shop itu memilih online shop yang berbeda-beda dari setiap produk yang akan mereka beli. Dan yang paling penting, hindari kita menjual barang dengan volume yang besar, karena kan banyak sekali ya. Dan tips itu ada 12 jika kita akan jualan online. Satu itu jual produk terlaris. Kita harus sering cek produk terlaris di setiap aplikasi online shop kita. 2, tentukan target konsumen kita. Nah, target konsumen kita tuh yang paling banyak di aplikasi yang mana, terus rata-rata produknya apa, dan disitu kita bisa menentukan target konsumen. Yang ketiga itu, tips yang ketiga itu memasok produk dari supplier terbaik. Cari supplier yang terbaik, dalam arti dalam segi harga dan kualitas, dan jadikan partner kita di bisnis online shop. Tips yang keempat, sediakan produk berkualitas. Pilih produk yang bagus, karena ini akan mempengaruhi rating online shop kita. Dalam arti itu kita harus memilih produk yang benar-benar bagus, karena di setiap review pelanggan nanti akan muncul di toko kita yang akan menjadi referensi dari calon pembeli kita berikutnya. Yang kelima, tips yang kelima itu kalau kita punya online shop, yaitu tawarkan keunggulan produk. Tulis semuanya keunggulan produk yang kita jual di online shop dengan secara detail dan rinci, karena itu sangat penting. Tips yang nomor 6, buat foto produk jualanmu semakin menarik. Jangan taruh foto asal-asalan di online shop kita, karena itu akan sangat berpengaruh. Dan bikin semenarik mungkin foto yang kita pajang di online shop kita. Karena apa? Karena di online shop itu, kalau kita jualan sepatu, sama-sama jualan sepatu merek yang sama dan harga lebih murah, tapi tampilan fotonya kurang menarik, kemungkinan pelanggan akan membeli produk dengan harga yang lebih mahal sedikit, tapi tampilan di fotonya menarik. Begitu logikanya ya. Yang ketujuh, tuliskan keterangan produk secara detail. Nah, misal sepatu, bahannya apa, alasnya terbuat dari apa, mereknya apa, itu harus kita tulis secara detail. Itu contohnya aja. Tips yang ke-8, berikan informasi kontak yang jelas. Jadi kontak yang jelas itu misal memberikan nomor kontak secara jelas menjadi hal penting saat kamu menjalani bisnis online. Itu sangat penting ya. Dan beberapa online shop itu emang memblokir beberapa percakapan di nomor HP ya. Cuman kita bisa mengakalinya dengan misal nomor HP kita 08 sekian-sekian gitu. Kita bisa pisahkan dengan
beberapa simbol untuk menghindari peringatan dari online shop kita ya. Yang ke-9, respon chat dari calon pembeli dengan cepat. Ini sangat penting. Kalau kita terlalu lama balas chat, itu pasti pelanggan cari produk yang sama di toko online shop yang lain. Ini pengalaman saya ya. Karena apa ya? Mereka itu pelanggan butuh kepastian ketersediaan stok kita, dan pasti nanya kualitas produk kita kalau kita nggak kasih keterangan dengan jelas. Dan biasanya pemilik online shop itu sebenarnya bisa membantu juga bisa enggak kalau memakai robot untuk membalasnya ya. Seperti itu. Usahakan respon chat calon pembeli kita itu dengan cepat. Kita juga bisa mencari asisten toko ya untuk membalas chat dari pelanggan, karena pelanggan membutuhkan balasan chat itu secara cepat. Tips yang ke-10, meminta ulasan produk dari pembeli. Nah, jadi kita biasanya kalau habis beli di online shop itu kita kasih bintang 1 sampai 5. Itu sangat penting untuk mengukur parameter online shop kita, dan itu bisa kita jadiin acuan untuk memperbaiki kualitas toko kita, kualitas pelayanan, produk, dan segalanya ya. Itu kita butuh sangat penilaian dari pembeli. Yang ke-11 itu, perhatikan dan ikuti tren. Nah, yang poin 11 ini itu menentukan apa yang kita jual di dalam etalase online shop kita. Itu kalau kita ngikutin tren, kemungkinan besar itu toko kita akan selalu rame. Dan poin di atas itu termasuk rangkaiannya di tips yang ke-11 ini. Tips yang 12 itu, kalau pengen cepat eksis usaha kita di online shop itu, sering-sering bikin giveaway. Giveaway itu sering misalkan di Shopee itu sering ada giveaway ya, itu secara langsung seperti itu. Dan yang paling penting itu bagaimana kita memilih online shop yang tepat untuk produk kita. Kenapa? Karena ternyata itu beda. Jadi masing-masing produk itu ada karakteristik online shop sendiri-sendiri. Misal untuk produk aksesoris handphone dan aksesoris fashion itu kebanyakan pada jualnya di Shopee. Di Tokopedia mungkin kurang intensitas jualan untuk aksesoris fashion itu ya. Dan balik lagi untuk kebutuhan peralatan rumah tangga atau industri itu paling banyak pasti ditemukan di Tokopedia, dan harganya pasti selisihnya banyak dengan kualitas dan brand yang sama. Seperti itu contohnya. Jadi sebelum kita membuka online shop itu pastikan dulu produk kita ini karakternya bisa dijual di mana ya yang lebih efisien. Seperti itu ya, mungkin bisa aja kita jual di beberapa tempat. Misal satu produk kita jual di Shopee, Tokopedia, atau Lazada, tapi yang seperti yang di tips tadi, kita harus rajin, usahakan secepat mungkin membalas chat dari calon pembeli kita. Karena apa? Karena itu menentukan closing kita ya, bagian penjualan. Oke, jadi kira-kira semacam itulah. Udah cukup ya. Dan jangan menjual produk yang memakan volume banyak. Misal kasur, busa, furniture. Hindari jualan itu di online shop. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.